Baik, saya membuka acara pagi ini dengan satu buah pantun. Daun salam dibawa Pak Mamat. Yang jawab salam, saya doakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Recording in belanja. progress. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang mulia, Pelindung Dharma Yukti Kairini Daerah Papua Barat. Yang terhormat, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Yang kami hormati, Ibu Ketua Dharma Yukti Kairini Daerah Papua Barat. Yang kami hormati, Ibu Ketua Dharma Yukti Cabang Manokwari. Pengurus dan anggota Dharma Yukti Kairini dan Cabang Papua Barat. Yang kami hormati pula yang saat ini mengikuti secara daring, para ketua dan wakil ketua Dharma Yukti Kairini Cabang sewilayah Provinsi Papua Barat, pengurus dan anggota Dharma Yukti Kairini sewilayah Provinsi Papua Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahannya berupa kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan pertemuan Dharma Yukti Kairini Daerah Provinsi Papua Barat dengan tema di tahun baru mari kita tingkatkan kesadaran berorganisasi. Untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Ibu Erna Laswin AMA. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membawakan doa dengan menurut keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berhimpun bersilaturahmi dalam acara pertemuan daerah dan Dharma Yukti Kairini Cabang se-Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat dan berdoa kehadirat-Mu dengan penuh harap. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau berkati dan ridhoi. Anugerahkan kepada kami sikap integritas dalam mendampingi suami kami, mengemban jabatan organisasi yang Engkau amanahkan guna menunjang penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah jabatan suami dan jabatan kami dalam organisasi Dharma Yukti Kairini menjadi sumber kebaikan dan menjadi ladang ibadah bagi kami. Dan sebaliknya ya Allah, janganlah Engkau jadikan jabatan ini membuat kami lalai dan lengah dari peringatan dan seruan.
Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita panjatkan dalam doa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Dharmayukti Cabang Papua Barat selaku tuan rumah kepada Ibu Dr. Anda Hajah Siti Mutmainah Ahmad Fatoni. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pelindung Dharmayukti Karini Daerah Provinsi Papua Barat, yang terhormat Ibu Ketua Dharmayukti Karini Papua Barat, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Papua Barat beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Dharmayukti Karini Cabang Papua Barat beserta jajarannya, yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Dharmayukti Karini dan jajarannya di tiap cabang Manokwari, cabang Manokwari, cabang Sorong, cabang Kaimana, dan cabang Pakpak. Selamat bergabung di acara ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pertemuan daerah Provinsi Papua Barat. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan bergabungnya ibu-ibu di acara pertemuan daerah via Zoom. Kami ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kali ini kita akan mendapatkan manfaat dan manfaat dari pertemuan ini. Selanjutnya kami sebagai tuan rumah di sini mohon maaf apabila pelaksanaan ini banyak kekurangan dan ada keadaan yang tidak bisa diterima oleh ibu-ibu sekalian. Kami hanya bisa menyediakan yang seperti ini. Kemudian kami mohon maaf dan yang kami ucapkan semoga di tahun 2024 ini, tahun yang sekarang masih mulai baru, mudah-mudahan di tahun 2024 keadaan kita semakin baik, perjuangan kita di organisasi semakin baik, dan semua hal yang kita lakukan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita
semakin sukses dalam kehidupan ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Siti Mutmainah Ahmad Fatoni selaku tuan rumah dan Ketua Dharmayukti Cabang Papua Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Yang Mulia Bapak Pelindung Dharmayukti Karini Provinsi Papua Barat kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kita hormati Ibu Ketua Dharmayukti Papua Barat, Dharmayukti Karini Papua Barat, mohon maaf, Ibu Ketua Cabang Dharmayukti Karini Papua Barat, dan semua para pengurus cabang Dharmayukti masing-masing daerah, daerah Manokwari, Sorong, Kaimana, dan Pakpak. Semoga segala dan semuanya para anggota Dharmayukti Karini se-Provinsi Papua Barat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi ini kita dalam keadaan sehat afiat di tahun, apalagi tahun baru, bahwa kita itu benar-benar mendapatkan anugerah yang begitu besar, yakni kesehatan yang prima. Mudah-mudahan seterusnya baik bapak-bapaknya, para suami, yang para hakim, maupun ibu-ibunya, istri-istri, pegawai dan hakim, dan Dharmayukti Karini semua, semoga dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembina hanya sekedar mengingatkan di kami pembina ya di Dharmayukti. Tadi saya terenyuh, memang Pak Wakil ya, lagu mars dan himne itu memang indah, sehingga kita melihat perempuan-perempuan Dharmayukti Karini itu tangan dengan warna hijaunya gitu, dan lembut, memang syair-syair itu bagus. Karenanya saya ingin mencoba mengingatkan bersama untuk kita bersama mengevaluasi diri kita masing-masing. Apalagi tadi doa daripada yang mendoa tadi Ibu Rasmi, semoga kami para istri betul-betul mendampingi suaminya menjadikan integritas dan berhasil itu untuk kebersamaan bersama. Itu integritas. Konon seorang Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putrinya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kesehariannya beliau tidak pernah curhat dengan suaminya. Capek segala urusan rumah tangganya beliau handle sendiri. Suatu saat ayah hendaknya sebagai seorang Rasul dan Nabi datang berkunjung. Nah, letupan hati sanubari itu langsung tercurah. Saya kalau membaca itu saya juga ingin menangis. Bagaimana rindunya seorang putri kepada ayahandanya yang begitu hebat, yang dihormati, dipeluk ayahandanya. Ada apa nak? Saat itu Fatimah Az-Zahra lagi menggiling gandum. Menggiling gandum itu berat digilingnya kan?
Itu namanya manusia. Oh, masalah itu toh, ya sudah. Kata Rasul begini, kalau Allah mengkehendaki, maka gandum gilingan itu pasti berputar sendiri. Ya, kan kita tidak sama dengan Muhammad SAW ya. Jadi penggilingan itu berputar sendiri atas perintah doa Nabi Muhammad SAW. Selesai. Meskipun demikian, beliau sebagai ayahandanya mengingatkan, wahai anakku Fatimah, bahwa dengan bergilingnya gandum itu jangan dilihat beratnya itu, semakin beratnya di situ, semakin Allah memuliakan kamu. Setiap butir gandum yang kamu giling itu dosa-dosa kamu akan dihapus dan derajatmu akan ditinggikan. Karenanya sabda Nabi, wahai Fatimah, tidaklah seorang istri yang bercapai-capai mengelola rumah tangganya disebabkan itu dan dia ikhlas, di situ Allah meninggikan derajatnya dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Saya yakin ibu-ibu pasti semua rumah tangganya masing-masing punya hal. Dan suaminya juga permasalahannya dikatakan juga punya hal. Jadi karenanya tadi integritas itu ada di rumah dan di kantor. Suaminya bagaimana kemarin belum lama ini Bawas mengeluarkan para hakim yang terkena hukuman disiplin Bu. Itu kenapa? Sebabnya juga tidak didukung oleh keluarganya. Karenanya ibu-ibu, mari ayomi suaminya yang sudah capek bekerja selama seharian. Pasti di rumah juga banyak hal-hal yang menginginkan demikian. Istilah tempat pulangnya suami-suami itu. Oleh karenanya saya yakin bahwa semua ibu-ibu anggota dan Maiti Karuni kali ini Papua Barat ini insya Allah dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan meluruskan suami-suaminya berintegritas baik di rumah maupun di kantor masing-masing. Demikian, selamat tahun baru dan melaksanakan rapat pertemuan daerah maupun pertemuan cabang masing-masing. Demikian dari kami dan sebagai tuan rumah, salam untuk Bapak Ketua Pembina pelindung dan Maiti kali ini Bapak KPT Papua Barat. Salam dari kami, insya Allah selalu sehat beliau dan secepatnya dipromosikan ke ketua ya coba. Demikian, mohon maaf dan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa pantunya. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia atas sambutan dan wejangannya. Insya Allah menjadi catatan buat ibu-ibu semakin mendukung suami dalam menciptakan integritas dan kesuksesan. Selanjutnya menjelang bulan Ramadan tahun 2024 kita akan mendengarkan bersama siraman rohani beberapa ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan judul Memori Ramadan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghafur, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Bapak Pelindung, yang saya hormati ibu-ibu pengurus ketua daerah maupun cabang dan Maiti kali ini, ibu-ibu anggota dan Maiti kali ini, dan tidak lupa para pengurus
cabang di 3 cabang, yaitu cabang Sorong, Fakfak, dan Hemana yang kami banggakan. Izinkan atas perintah dari Ketua Darjati, kami akan menyampaikan sedikit tentang pembinaan mental yang kebetulan hari ini adalah menjelang bulan Ramadan. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa judul yang akan saya sampaikan adalah memori Ramadan. Next. Baik, judul kali ini adalah memori Ramadan. Sekarang bulan Rajab ini. Ternyata waktu begitu cepat. Coba bayangkan, beberapa tahun lalu kita baru saja Lebaran, kemudian ada Lebaran Haji. Sekarang mau Ramadan lagi. Hari ini sudah tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah. Jadi kurang 45 hari lagi, tidak ada 2 bulan. Kaget ya? Kaget. Oleh karena itu, bagaimana perasaan kita ini? Tinggal 45 hari. 45 hari. Ini akan saya sampaikan. Nah, ini adik ini apa? Kaget aku. Jadi ini orang Jawa, ini orang lokal tapi bahasanya bahasa Jawa ini. Kaget aku, orang Ramadan mau datang lagi gitu. Iya. Nah, kaget ini, jadi kaget. Mungkin di antara kita ada yang kaget. Maksud saya, kok Ramadan lagi ya? Nanti pikiran kita kan macam-macam. Nanti gini. Ada lagi yang perasaan yang lain lagi. Nah, kenapa itu? Sedih ya. Gak tahu orang Palestina mungkin ini ya, Palestina. Nah, sedih. Kenapa sedih? Nah, kalau ibu itu apa? Ramadan itu tugasnya berat sekali itu. Belanja pagi untuk buka, atau habis buka nanti habis terawih bapak mau ngumil lagi, ya. Habis terawih ada takjil apa namanya ini kudapan. Jam 12 sudah mikir untuk sahur ya. Sedih. Saya kasih sama ibu ya. Sedih. Gitu. Nah, ini apa ini? Ini yang biasa saja. Biasa saja. Nanti Ramadan ya datang seperti itu lagi. Jadi ini berbagai perasaan. Ada lagi yang ini. Nah, ini. Kira-kira apa ini? Gambaran orang yang senang, gembira, senang, berbunga-bunga. Gitu. Di antara sekian perasaan kita, saya tidak usah tanya. Kita termasuk yang pertama, yang kaget, yang apalagi itu, yang sedih, yang biasa-biasa saja, maupun yang berbunga-bunga. Makanya bunga saya kasih warna ungu ya. Iya. Nah, apapun perasaan kita, Ramadan pasti akan datang. Jadi Ramadan ini ya akan datang. Bagaimanapun perasaan kita akan datang. Nah, kaget atau tidak kaget, Ramadan pasti datang. Sedih atau tidak sedih, Ramadan pasti tiba. Terpaksa atau tidak, Ramadan akan jadi tamu kita. Ini mohon maaf ini bagi yang non Muslim, ini pengetahuan saya Bu ya. Jadi karena Ramadan itu kalau bagi umat Islam itu memang luar biasa spesial. Jadi ini perlu dibahas. Baik. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita siapkan? Ramadan itu mau datang. Yang pertama adalah kita persiapkan mental. Yang kedua persiapkan bekal. Yang ketiga persiapkan amal.
yang keempat persiapan fisik, dan yang terakhir adalah persiapan doa. Yang pertama, jadi persiapan mental ini harus ada motivasi ya dari kita semua bahwa Ramadan itu bulan spesial, bulan yang istimewa, bulan yang tidak ada duanya. Ya. Ramadan juga akan menjadi bulan yang full rahmat. Ya. Jadi yang ada bulan kasih sayang itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian bulan yang penuh ampunan, harus punya motivasi seperti itu. Ya. Bulan yang obrol pahala, ini. Jadi pahalanya orang ibadah sunnah itu disetarakan dengan pahalanya orang ibadah wajib. Jadi diobrol betul ini. Kemudian juga Ramadan bulan kesabaran. Bagaimana nggak sabar ya? Sudah sama-sama lapar haus, bapaknya minta macam-macam. Ada yang pula ya, nanti begini ya, bapak ini nggak tahu aja ini. Sabar, bukan sabar. Dan yang terakhir adalah bulan perjuangan. Jadi memang satu bulan itu, jadi kita bayangkan sejak jam 4:30 pagi sampai jam 6 lebih itu kita tanpa minum, tanpa makan coba, dan hal-hal yang membatalkan. Makanya ini perjuangan. Kemudian yang kedua adalah kita persiapan bekal. Masalah bekal ini dalam surat Al-Baqarah 197 Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi sebagaimana kita sering dengar ya, bahwa tujuan puasa Ramadan ini adalah untuk meraih takwa. Nah ini adalah harus kita mau jalan ke Ramadan, bekalnya juga takwa. Ya. Oleh karena itu takwa menjadi bekal masuk ke bulan Ramadan. Nah sekarang bekal takwa dalam surat Ali Imran 134-135 ya. Yang intinya ada 5 hal. Ada 5 hal sikap dan karakter ya, seorang yang ingin dinamai sebagai orang takwa. Ini ada 5. Jadi saya kira ajaran ini tidak hanya bagi orang Islam ya. Ini universal. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang takwa itu orang yang mau berbagi pada masa senang dan susah. Mungkin kalau masa senang itu pas kita tanggal muda itu mau berbagi enak ya. Tapi pas tanggal tua itu, ini tanggal tua apa ini? Tanggal tua masih berbagi luar biasa. Jadi tidak ada bedanya antara masa senang dan masa susah. Ini kalau ingin menjadi orang yang takwa. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, yang bisa menahan marah. Kira-kira ibu pernah marah enggak? Pernah enggak? Oh sering katanya ya, sering, ya, sering. Apapun sebabnya tidak usah ditanyakan, masing-masing punya usia masing-masing. Marah itu adalah manusiawi. Tapi kalau ingin menjadi orang takwa, maka marah itu bisa ditahan. Ini akan menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah wal afina linnas, yaitu kita itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi karena kita juga punya kesalahan, orang punya kesalahan, sudah maafkan, selesai itu. Tapi kadang-kadang kita ini masih dongkol. Masa apa itu kita maafkan, orang sudi, gitu, nggak sudi gitu. Ya, jadi memaafkan itu luar biasa beratnya. Yang keempat adalah fastaghfiru lidzunubihim, jadi memohon ampun atas dosa-dosa yang diperbuat. Jadi suka bertobat ya. Saya kira semua kita pernah berbuat salah, dan kalau ingin menjadi orang takwa maka dia harus memohon ampun. Dan yang kelima adalah dia mampu menghentikan perbuatan yang keji. Keji itu ya seperti mencuri, membunuh dan sebagainya, itu kan keji. Jadi tidak layak dihina kita. Baik, selanjutnya persiapan yang ketiga adalah persiapan amal. Yang pertama segera bayar hutang.
Oh, Pak, lah kalau masih angsurannya belum selesai gimana? Bukan itu yang terutama. Kalau itu biar nanti sampai 5 tahun. Tapi barunya yang di sini adalah hutang puasa. Ya, ibu-ibu ini kan biasanya ada yang masih usia syukur itu masih ada tamu bulanan, ada hutang ini. Ayo tolong dihitung jujur. Kalau 5 jangan bilang 4 gitu ya. Dan sekarang waktunya segera dibayar ya. Yang kemudian yang kedua, kita serius mengaji ilmu. Maksudnya ilmu tentang puasa, tentang ibadah-ibadah ini adalah termasuk salah satu persiapan amal. Lebih rajin sedekah, ya. Karena nanti apa? Pada bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersedekah. Jadi mulai sekarang itu sudah mulai persiapan. Lebih intensif membaca Al-Quran, karena Ramadan itu disebut syahrul Quran. Makanya mulai sekarang biasakan biar tidak kaget. Ya. Lebih aktif silaturahim, ya. Menjalin hubungan saudara, terutama yang antar hubungan darah. Ya. Tolong ya meskipun hanya video call atau telepon, hubungan supaya ada menyambung, ya, tidak ada putus silaturahim. Mungkin yang lebih dari ini adalah mungkin persiapan biasakan puasa, ya. Kalau Nabi itu konon bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu sering puasa. Bagi yang kuat puasa silakan. Ya, seperti Pak Ketua ini rajin puasa ini. Alhamdulillah. Ya, termasuk ibu saya kira banyak di sini. Yang keempat, persiapan fisik, ya. Jadi karena nanti ibadah puasa adalah terkait dengan ibadah fisik, maka tolong persiapankan fisik dengan baik. Jaga kebugaran, ya. Kemarin itu pas Jumat di sini ada senamnya lifting pung, ya. Waduh, cantik sekali itu. Gerakannya ringan-ringan tapi luar biasa sampai beribu. Jaga pola makan, ya. Jaga pola makan. Nah ini pola makan ini kadang-kadang kita sering melanggar, ya. Tapi karena ini mau Ramadan, maka pola makan harus diatur supaya tidak sakit, ya. Sudah sakit. Pas Ramadan kita dalam keadaan sehat. Jaga pola gerak, ya boleh gerak tapi jangan terlalu diforsir. Ibu KPT itu kalau tenis cukup sekali aja Bu, ya. Jangan tiap hari gitu. Iya, kan gerak dulu, ya. Kemudian pola pikir, tidak boleh stres katanya. Ya. Tapi namanya hidup ya banyak ujian. Tapi dijaga polanya supaya pikiran kita itu tidak jadi stres. Kemudian yang kelima, persiapan doa. Jadi doa ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ini yang biasa dibaca orang ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayo yang muslim ini bareng-bareng kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya ini, ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab ini, ya, dan bulan Sya'ban, ya. Ini Rajab, Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Adalah doa yang biasa dibaca dan ini berdasarkan hadis dari Imam Ahmad. Saya kira itu dari saya karena waktunya ini terbatas. Yang terakhir saya mohon bantuan Ibu MC untuk membacakan pantun ini. Baik, terima kasih. Insya Allah Bapak dibantu. Langsung ya. Simak ini Ibu, ya. Karya Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempersembahkan pantun untuk kita semua. Makan roti, jangan berlari. Kalaulah jatuh, kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Ada lagi. Kapal berlayar berlabuh di Mansinang. Habis badai di tengah lautan. Jika ada salahku, mohon dimaafkan. Mari bersama sambut bulan Ramadan. Aplaus dulu Ibu sekalian. Oke, terima kasih Ibu MC. Ini yang terakhir bagian saya. Oh baik Bapak. Burung Papua Barat, burung kasuari.
Cakep. Cukup sekian sahabat, insya Allah bertemu kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sudah memberi wajangan untuk menyambut Ramadan tahun 2024. Semoga kita siap jasmani dan rohani dalam menyambut Ramadan tahun 2024 dan semoga menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita jelang sesi foto bersama. Mas Hari minta tolong ditampilkan lagi di layar yang mengikuti secara daring. Kepada ibu-ibu mohon berdiri untuk mengambil tempat dalam sesi foto bersama di belakang Bapak Pelindung dan Ibu Ketua. Mas Hari ditampilkan di layar. Dimulai dari Pengadilan Agama Sorong. Yang di depan tetap duduk Ibu. Yang di belakang silakan berdiri mengambil tempat. Boleh merapat, boleh merapat aja Ibu. Silakan maju. Silakan Ibu. Hari belum tampil di layar? Masih tampilan layarnya belum? Silakan ditampilkan Pengadilan Agama Sorong. Kita mulai dari Pengadilan Agama Sorong. Maaf, Pengadilan Agama Sorong. Maaf Ibu, kesenian bawa acara untuk ini kantor Dharma Yukti Karini cabang Sorong. Maksud saya, silakan. Kita hitung 1, 2, 3. Sudah Mas Heri? Baik, satu gaya berubah dulu Bu, dengan menunjukkan semangat kita di tahun 2024 dengan gaya yang satu lagi. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sudah Bu. Sudah, terima kasih Mas Hari. Kita beralih ke Dharma Yukti Karini cabang Fakfak. Fakfak Mas Hari. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Sudah. Baik, kita ganti gaya dengan menunjukkan semangat lagi. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Dharma Yukti Karini cabang Fakfak. Kita beralih ke Dharma Yukti Karini cabang Kaimanan. Silakan berposisi siap untuk berfoto. Jangan lupa senyumnya. Saya hitung dari mulai 1, 2, 3. Sudah Bu. Baik, sudah. Kita memperlihatkan semangat kita lagi. Dengan senyumnya jangan lupa. Saya hitung senyum ya ibu-ibu ya. Ceria kita. Saya mulai hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruhnya Mas Hari. Tampilkan Sorong, Fakfak dan Kaimanan. Kita akan foto sesi terakhir bersama. Baik, posisinya adalah kita seperti salam Ibu ketika menyambut tamu. Tangannya dilengkupkan di depan. Senyum yang paling manis akan diabadikan supaya terlihat cantik semuanya. Baik, saya hitung. Sudah siap semua ya? Saya hitung 1, 2, 3. Sudah Bu.
Baik, terima kasih. Adakah yang gaya lain, Ibu Ketua? Mungkin? Semangat, kepalkan tangan bahwa kita semangat untuk menjalani tahun 2024. Jangan lupa tetap senyum. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Finish ya Mas Adi ya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu. Silakan duduk kembali dan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wakil Ketua dan Bapak Wakil Ketua. Disilakan untuk mengambil tempat dan ibu-ibu tetap pada posisi semula. Acara akan kita lanjutkan lagi. Ibu Wakil bisa mengambil ke tempat ke depan, Ibu, dengan Ibu dari Pengadilan Negeri, wakilnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ada nggak Ibu? Kira-kira siapa yang satu dari PT untuk duduk di depan menemani Ibu Ketua? Silahkan diisi Ibu, kursi di depan satu, Ibu dari PT. Baik. Silahkan diisi di depan Ibu. Maju lagi Bu, mari Ibu. Sebelum acara kita lanjutkan lagi, agar rapi dan terlihat baik. Materinya sudah disiapkan Mas Hari ya? Sudah. Baik. Baik, mohon izin ibu-ibu yang hadir di sini dan yang hadir secara daring, acara kita lanjutkan kembali dengan sambutan Ketua Dharma Yukti KINI Daerah Provinsi Papua Barat, sekaligus sosialisasi buku BDBS dan evaluasi laporan kegiatan tahun 2023 kepada Ibu Nur Suja Heri Supriyono, Sarjana Hukum. Dengan hormat, disilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu para Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Dharma Yukti KINI Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus daerah Dharma Yukti KINI Provinsi Papua Barat. Yang kami sayangi dan kami cintai, ibu-ibu ketua cabang sewilayah Provinsi Papua Barat beserta pengurus cabang dan semua yang hadir pada acara pertemuan Dharma Yukti KINI Provinsi Papua Barat pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi dalam acara pertemuan Dharma Yukti KINI Provinsi Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang kami sayangi, kami ucapkan selamat tahun baru 2024 dengan semangat baru. Mudah-mudahan di tahun yang baru kita semuanya lebih baik lagi dalam segala hal. Ibu-ibu yang kami sayangi, di tahun baru ini kita kayaknya juga ada anggota baru. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung di Dharma Yukti KINI Provinsi Papua Barat. Itu kayaknya ada dari cabang Sorong, ada wajah baru. Ini selamat bergabung. Ada yang dari cabang Manokwari, wajah baru tapi stok lama, hanya pindah tempat dari Sorong ke Manokwari. Kami ucapkan selamat bergabung dan kami harapkan sumbangsihnya di Dharma Yukti KINI
Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pertemuan daerah, terutama ibu-ibu yang dari cabang-cabang. Selamat bergabung di acara Zoom, karena kita pertemuan daerah hanya bisa dilaksanakan dengan Zoom untuk saat ini. Kita kedepannya tidak tahu, barangkali nanti bisa tatap muka secara langsung, bisa berpindah-pindah. Untuk saat ini kita ketempatan di Pengadilan Tinggi Agama di cabang Papua Barat. Kita tidak tahu nanti acara selanjutnya mungkin bisa di cabang Sorong atau nanti bisa di cabang Kaimana untuk tatap muka pertemuan daerah Tarmagiti hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga menjadi amal ibadah ibu-ibu semuanya. Selanjutnya ibu-ibu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan untuk kalender. Kalender kami kemarin sudah mengirimkan ke masing-masing cabang melalui sekretaris, dikirim bersama pengiriman berkas, mungkin ya, dititipkan, istilahnya dititipkan. Mungkin dari cabang-cabang Sorong, cabang Kaimana, cabang Papak sudah menerima kalendernya. Nanti bisa kasih info di WA. Kemarin Mbak Eka juga sudah memberikan surat pengantarnya untuk kalender. Untuk kalender ibu-ibu, karena kita jauh, mungkin terbatas untuk jatahnya, karena memang kami mintanya sedikit mengingat ongkirnya yang terlalu mahal. Jadi masing-masing cabang kebagian 3 kalender dinding dan 1 kalender meja. Untuk kalender saya rasa cukup, nanti selanjutnya bisa melalui WA. Untuk selanjutnya ibu-ibu, mengenai buku pedoman BDBS pada tanggal 11 Desember kami mengikuti sosialisasi di Jember. Waktu itu dilaksanakan oleh pengurus pusat, dihadiri oleh seluruh ketua daerah se-Indonesia. Modelnya seperti ini, nanti akan kami sampaikan kepada ibu seluruhnya, ibu cabang. Dari buku pedoman yang lama tidak jauh beda, hanya sedikit perubahan mengenai sasaran penerima BDBS. Bisa dibantu Bu Rasmin? Jadi ini gambarannya sekilas saja ibu-ibu mengenai buku BDBS. Agak pelan sedikit. Baik. Yes, pelan-pelan mas, tapi runtut. Halaman 8. Saya rasa yang awal-awal sama dengan yang lalu. Halaman 8. Ya, mengenai persyaratan penerima BDBS. Itu saya rasa mulai 1 sudah paham semua ibu-ibu. Yang 1 poin F
itu ada tertulis PPNBN dan honorer terdaftar atau sedang menempuh pendidikan paket B atau C atau selanjutnya atau kuliah di perguruan tinggi. Ini yang menjadi tambahan. Kalau dulu istilahnya kan bukan PPNBN honor, karena ini ada istilah baru PPNBN, inilah yang membuat perubahan untuk persyaratan penerima BDBS. Selebihnya sama dengan buku pedoman yang lama. Di sini saya terjelaskan mengenai persyaratan penerima BDBS. Kemarin saya bertanya, karena di salah satu cabang kita ada PPNBN yang menerima BDBS dalam kondisi tidak dalam belajar, artinya tidak dalam keadaan sekolah. Jadi kemarin kami tanyakan kepada pengurus pusat, ternyata tidak bisa diberikan kepada PPNBN yang tidak menempuh sekolah. Apabila menginginkan pemberian kepada PPNBN itu di luar BDBS, seperti saat-saat ulang tahun tapi berupa bingkisan, boleh. Kalau berupa BDBS itu hanya khusus yang saat menempuh sekolah, saat belajar, baik di tingkat TK, SD sampai ke perguruan tinggi maupun paket B maupun paket C bisa diberikan. Jadi sekali lagi kita evaluasi kepada cabang yang pernah memberikan BDBS kepada BPPN bisa dialihkan dengan pemberian di luar BDBS. Misalnya untuk bingkisan lebaran itu boleh. Gitu. Untuk yang lainnya sama seperti buku panduan BDBS yang lama, seperti syarat-syarat untuk pembentukan panitianya semua sama. Jadi ibu-ibu untuk buku BDBS ini sudah dicetak oleh Biro Ekonomi. Kami dari Papua Barat sudah pesan sebanyak 10 piece. Jadi kami peruntukkan tiap cabang nanti 2 buku. Yang satu untuk di sekretariatan, yang satu nanti untuk belajar ketuanya. Saat ini masih dicetak, nanti akan kami kirimkan ke masing-masing cabang setelah kami terima dari pengurus pusat. Untuk harga nanti kita menyusul. Karena yaitu pertimbangan kami karena ongkirnya mahal, jadi ini khusus untuk ketua dan untuk di sekretariatan. Siapapun boleh belajar. Namun kemarin saya merayu Biro Pendidikan, alhamdulillah kami dikasih PDF-nya. Nanti akan kami kirimkan khusus ke sekretariatnya. Jadi yang pegang nanti sekretaris, karena saya sudah diwanti-wanti sama Bunda Samsul, tolong jangan disebar-sebarkan, karena nanti bertentangan dengan Biro Ekonomi. Takutnya nanti orang mencetak sendiri, sedangkan ini kan kerjasama dengan Biro Ekonomi. Tapi alhamdulillah kemarin seizin Bunda Samsul pun ini saya karena Biro Ekonomi sudah mencetak, sudah menjual, kita dipesan masing-masing provinsi harus memesan. Mohon izin, saya mau sosialisasi di cabang kami. Jadi nanti akan kami share khusus di sekretariatan untuk memudahkan
untuk laporan. Sekali lagi Ibu-Ibu nanti akan kami sampaikan ke sekretarisnya untuk PDF-nya. Selanjutnya untuk laporan semester. Jadi kami mohon kepada Ibu-Ibu Ketua Cabang dan pengurusnya untuk laporan semester bulan Juli Desember untuk segera dikirimkan. Kalau memang belum bisa lewat cetak, bisa melalui PDF. Seperti Kaimana kemarin, Ibu Mufidah, terima kasih. Alhamdulillah laporannya sudah bagus, sudah sesuai dengan buku pedoman laporan kegiatan yang dicontohkan oleh pengurus pusat. Jadi ibu-ibu sekarang ini kan sudah lebih mudah. Yang berat itu untuk memulainya. Kita itu sudah diberi contoh-contoh untuk laporan itu sudah bagus sekali pengurus pusat. Diupayakan sudah yang terbaik. Artinya untuk memudahkan kita-kita yang di cabang, yang di daerah hanya mengisi tanggal, kegiatan, dan lain-lain. Untuk itu kami mengharap kepada seluruh pengurus cabang untuk segera melaporkan kegiatan yang semester 2. Mengingat ini sudah bulan Januari dan insya Allah nanti kami paling lambat akhir Februari harus mengirim ke pusat. Kalau memang aku bisa ceritakan sekarang zamannya mudah, bisa melalui PDF, nanti bisa melalui langsung ke sekretaris, ke Mbak Eka, bisa langsung. Tapi kami harapkan untuk fisiknya tetap dibuat, bisa untuk arsip dan untuk dibaca-baca sekaligus untuk dievaluasi. Saya rasa untuk laporan laporan kegiatan sudah paham semua, karena saya juga sudah mengirim ke masing-masing sekretaris bentuk contohnya melalui PDF-nya. Jadi kendalanya saya rasa mungkin di awal mengawali mengisi kegiatan, tapi insya Allah kalau sudah kita mulai biasanya terpancing, artinya Mbak tanggung selesaikan sekalian, biasanya begitu. Karena kami juga pernah merasakan di cabang daerah. Jadi memang beratnya itu untuk memulai. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepada seluruh pengurus cabang untuk segera memulai untuk laporan kegiatannya. Nanti kalau memang ada kendala, ibu-ibu ada kendala bisa japri langsung atau bisa WA di grup, monggo silahkan untuk kebaikan kita semua. Dan saya rasa ibu-ibu juga sudah paham semua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh pusat, ya yang itulah kita ikutin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini pertemuan Dharma Kartini Provinsi Papua Barat kita mengambil tema di tahun baru, mari kita tingkatkan kesadaran berorganisasi. Tak intinya kami menghimbau kepada ibu-ibu semua, mari kita bersama bersilaturahmi, sesekalilah disempatkan untuk hadir dalam acara pertemuan baik di cabang maupun di daerah. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh ibu-ibu ketua cabang untuk memotivasi, mengajak, ayo mengajak ibu-ibu untuk hadir dalam acara pertemuan, karena banyak manfaatnya. Saya rasa banyak manfaatnya, seperti hari ini Bapak Pelindung memberi wejangan, memberi ceramah, itu kan suatu
anugerah, artinya memberikan manfaat untuk kita semua. Dan paling tidak kita akan tahu, kenal siapa sih ibu itu, oh ibu baru. Saya rasa pasti banyak manfaatnya untuk pertemuan ini. Dan yang paling enak lagi, oh pasti dikasih kue, ya tuh. Dan untuk itu ibu kami mengharap selalu memotivasi, mengajak ibu-ibu semua tahu situasi kantor, paling tidak kenal dengan ibu ini itu, misalnya ada suara-suara di kantor yang tidak enak, secara langsung tahu. Itulah fungsinya, manfaatnya untuk kita adakan pertemuan. Ibu-ibu nanti apabila ada kendala atau usulan masukan bisa langsung di WA, ya. Saya mengharapkan untuk kendala-kendalanya kalau bisa diminimalisir, ya. Saat ini semuanya kendalanya kurang kesadaran ibu-ibu untuk berorganisasi, ya. Ya memang inilah kita Dharma Yukti, kendalanya banyak sekali. Banyak ibu-ibu yang tidak mengikuti suami di tempat tugas. Ini juga salah satu poin. Dimanapun kendalanya seperti itu, mari kita sedikit demi sedikit mengajak ibu-ibu untuk hadir, disempatkan untuk hadir. Tidak setiap hari, tidak setiap bulan ini pertemuannya. Jadi kami tetap mengharapkan kepada ibu-ibu pengurus cabang untuk selalu mengikuti pertemuan Dharma Yukti kali ini, baik di tingkat cabang maupun di tingkat daerah. Oke. Mungkin Ibu ada tambahan? Monggo. Ya, semangat kepada ibu-ibu sekalian saja ya, sekalipun tidak ada gajinya. Dharma Yukti tidak ada gajinya, tapi bakti kita kepada Dharma Yukti insya Allah merupakan silaturahmi dan membuka wawasan bagi kita semua untuk bisa bergaul dengan ibu-ibu sekalian dari berbagai daerah. Karena kita tugas bapak dan tugas ibu-ibu yang jadi karyawan itu bergaulnya dengan ibu-ibu dari berbagai daerah. Tidak semonoton satu manokwari satu kota gitu, tapi ada juga dari kota-kota lain, dari daerah lain. Papua Barat juga dari berbagai daerah. Nanti jadi kita mengenal dengan orang-orang dari daerah-daerah lain, dengan budayanya, dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Ini mungkin manfaatnya ibu-ibu yang kita semangat, kita tetap solid sesuai dengan kalau Ibu Resapi Mars dan itu Mars dan Yuna itu ada tujuannya di situ kan Ibu ya. Mari kita wujudkan tujuan itu. Ya, mungkin ini aja yang saya sampaikan Bu. Terima kasih Bu Wakil. Ibu-ibu, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada keluhan, curhatan, masukan, kami persilahkan bisa melalui Japri maupun di grup W. Saya rasa itu barangkali ada pertanyaan dari cabang-cabang.
atau masukan, monggo diberi waktu. Silakan untuk ibu-ibu dari daerah maupun yang ada di sini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, gunakan kesempatan dengan baik ibu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Angkat tangannya ya ibu, biar kami lihat dari sini. Yang ingin bertanya, kode tangan, angkat tangan, silakan. Ada yang bertanya? Silakan ibu, atau sangat jelas penjelasan dari ibu ketua daerah tadi? Sangat paham ya ibu ya? Apakah ada yang bertanya? Dari Sorong? Sepertinya dari Fakfak, siapa bertanya? Dari Fakfak, monggo kalau ada yang mau tanya. Kayak mana? Oh silakan. Dan sepertinya dari Fakfak ibu ketua, monggo. Ya, Fakfak silakan. Jika ingin yang ada ditanyakan, silakan. Mohon maaf Ibu Ketua, kami kan istri hakim yang di Pampang ini baru semua, jadi untuk laporan susternya kami tidak paham yang mana, apakah yang dalam bentuk rehabilitasi atau yang realisasi kegiatan ini. Maaf ibu, suaranya bergema sekali di kami. Bisa diulang? Akhirnya ada ibu ya, operatornya ada ya. Suaranya sangat bergema sehingga tidak jelas apa vokal yang ibu sampaikan. Gitu. Coba diulang lagi ibu. Yang saya Ibu Ketua, laporan yang diminta oleh daerah, apakah yang dalam bentuk rekapitulasi dan realisasi atau realisasi kegiatan itu, laporan yang semester itu yang diminta oleh daerah. Sudah jelas ya Ibu Ketua, bisa dijawab ya? Iya, baik Ibu Ketua sudah mengerti dengan pertanyaan Ibu dan silakan Ibu Ketua menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya menangkap begini, mengenai laporan semester, Ibu, semester itu kan ada 2 dalam 1 tahun. Jadi laporan periode Februari sampai Juni itu semester 1. Untuk semester 2 bulan Juli sampai Desember. Sekarang kan Desember sudah lewat, makanya kami mengharapkan untuk semester 2-nya kegiatan antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023. Begitu? Ya, pertanyaannya begitu. Yang diminta itu adalah laporan realisasi kegiatan yang kedua. Laporan realisasinya, kegiatannya. Iya. Itu sudah ada. Kalau sekretarisnya sudah tahu saya. Itu sudah ada PDF sesuai dengan petunjuk pengurus pusat, sesuai contoh. Nanti di situ sekretaris tinggal mengisi kegiatan-kegiatan yang terrealisasi di cabang Fakfak selama bulan dan tahun 2023 untuk semester 2 bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Ya, Ibu tinggal ngisi aja itu. Kalau sekretaris kita tahu itu karena sudah ada PDF-nya. Hanya mengisi kerjasama dengan seluruh seksi. Itu kan semua ada per seksi, ada realisasinya. Bentuk realisasinya ada. Dan kayaknya tidak banyak kok itu. Oke. Saya rasa cukup ya Ibu ya. Sudah paham ya? Sudah paham Ibu. Terima kasih Bu. Kalau memang sekretarisnya PDF-nya belum punya atau belum disimpan barangkali ganti pengurus kan kita tidak tahu. Nanti bisa menghubungi sekretaris daerah. Oke, sekretaris daerah siap untuk membantu. Ya karena ini waktunya sudah mepet, maksud saya PDF-nya dulu dikirim nggak apa-apa untuk semester 2.
Jadi mungkin ada cabang yang lain yang mau bertanya. Ini Bu Afi, Bu Sorong. Sorong cukup telepon atau bagaimana ini? Ada pertanyaan dari Sorong? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, mau bertanya sedikit tadi seputar BDBS yang Ibu tadi tampilkan di layar, yang terkait dengan penerimanya yaitu PPNPM atau honorer. Tadi kami belum mendengar dengan jelas. Ini yang menerimanya berarti PPNPM-nya ini yang bersangkutan masih aktif kuliah. Apakah boleh juga kita berikan kepada anak daripada honorer? Gitu Bu. Apakah diperbolehkan? Berdasarkan aturan. Terima kasih. Iya Ibu, mungkin itu. Iya, terima kasih Ibu Ketua. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, ini bagus sekali. Jadi apabila honor atau PPNPM masih masa kuliah, itu sebaiknya diberikan. Diutamakan kalau kami ya skala prioritas. Seperti tadi misalnya anak honor punya anak, terus honornya juga kuliah, gitu ya. Dua-duanya apakah bisa diberi? Gitu. Kalau sudah tidak kuliah Ibu, apakah kami boleh anaknya yang kami masukkan? Anaknya. Namun apabila dua-duanya, misalnya ini kan ada juga ya, anak orang PPNPM masih kuliah, punya anak. Kalau memang dananya mencukupi, kenapa tidak? Gitu loh. Jadi boleh dua-duanya diberikan. Tapi kan kita skala prioritas. Kalau memang dananya cukup, boleh. Tapi kalau memang dananya untuk pemerataan, ya biar dapat semua, mungkin bisa salah satu dikasihkan yang kuliahnya atau ke anaknya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Oke, saya rasa itu Ibu. Nanti lebih jelasnya kalau sudah ada buku panduan secara fisik. Nanti ini masih dicetak, di pusat itu masih dicetak. Namun kami tetap berupaya nanti PDF-nya dikirim langsung ke sekretariatnya yang BDBS yang baru. Saya rasa itu Mbak Abi sudah jelas. Iya Ibu, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih banyak Bu. Ya. Kalau memang kurang bisa WA ke. Siap Ibu. Mungkin di Kai mana ada pertanyaan, masukan? Ini alhamdulillah Kai mana sudah bagus. Mohon maaf tidak ada pertanyaan Ibu, insya Allah sudah cukup jelas. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mufidah, Bu Saliin. Ibu-ibu saya rasa cukup jelas, dan apabila ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan lewat udara. Artinya lewat HP. Ibu-ibu demikian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan dalam acara pertemuan Dharma Inti Provinsi Papua Barat pada hari ini tanggal 25 Januari 2024. Kita semangat baru, dengan tahun baru kita semangat baru. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Darmayuti Karini Daerah Provinsi Papua Barat atas sambutannya berupa sosialisasi BDBS yang akan menjadi panduan untuk pelaksanaan BDBS tahun 2024 dan kemudian untuk evaluasi laporan adalah untuk perbaikan laporan semua sesuai format yang diberikan. Semoga laporan di tahun 2024 semakin baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Ketua Darmayuti Karini Daerah Provinsi Papua Barat. Menutup acara kita hari ini untuk semangat kita, mari kita aplaus untuk kita semua. Terima kasih, terus semangat demi kejayaan Darmayuti Karini Provinsi Papua Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah Ibu-Ibu, selamat beraktivitas selanjutnya. Terima kasih.